Halo, selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang edisi hari ini Jumat 19 Maret 2021. Tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul. Seperti biasa, tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika, aktivitas, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, pemirsa, saya nggak bosan-bosan ini untuk mengingatkan kepada Anda untuk pastinya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan pastikan Anda selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan juga pemirsa untuk selalu menjaga jarak atau menjaga physical distancing dan juga jauhi kerumunan, dan juga pastikan Anda selalu kurangi atau juga mengurangi mobilitas Anda nih pemirsa. Dan di Suara Parlemen Petang di edisi Jumat ini kami akan menghadirkan tajuk selama sepekan, tapi sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu headline media online. Headline media online kita awali dari halaman www.detik.com. Ini ada 3 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf diselamatkan polisi Filipina. 3 warga negara Indonesia atau WNI yang diculik dan disandra kelompok Abu Sayyaf di perairan Tambisan, Sabah berhasil diselamatkan oleh kepolisian Filipina. Ketiga WNI tersebut diculik Abu Sayyaf sejak lebih dari setahun yang lalu. Penyelamatan dilakukan setelah otoritas setempat menerima panggilan darurat untuk membantu korban dari kapal yang tenggelam di wilayah perairan Tawi-Tawi bagian selatan pada Kamis 18 Maret 2020 yang lalu sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Dan pemirsa, di lokasi otoritas Filipina mendapati kapal tersebut bocor dan ada 4 orang di atas kapal, keempatnya kemudian diselamatkan oleh para petugas. Menurut sumber, kepolisian Filipina berhasil mengidentifikasi 3 orang diantaranya sebagai warga negara asing yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Identitas ketiganya belum diungkap ke publik. Diyakini bahwa 3 WNI yang diselamatkan dari Abu Sayyaf itu merupakan bagian dari kelompok 5 nelayan asal Indonesia yang berbasis di Sandakan yang diculik dari Tambisan pada 15 Januari 2020. Kita harap sekali lagi ini Kementerian Luar Negeri nantinya bisa segera membawa 3 warga negara Indonesia yang sudah selama 1 tahun ini diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Kita beralih ke halaman cnnnews.com. Ini terkait dengan bagaimana pemerintah akan perpanjang PPKM Mikro di 15 provinsi di tanah air. Misalnya, pemerintah akan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM. Kali ini pembatasan akan diterapkan di 15 provinsi guna menekan laju penularan virus COVID-19. Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Safridal Z.A. ini berkata ada 5 provinsi baru yang ikut dalam PPKM Mikro, dan daerah itu tersebar dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Safrizal berkata 10 provinsi yang pernah ikut serta akan tetap menerapkan PPKM Mikro. Mereka adalah wilayah Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Dan ia menyampaikan perpanjangan dan juga perluasan PPKM ini guna menekan laju penularan kasus COVID-19. Menurutnya, angka positivity rate di Indonesia masih terlampau tinggi. Pemerintah tetap akan memperlakukan aturan seperti sebelumnya, beberapa di antaranya berupa aktivitas belajar di rumah, kapasitas rumah ibadah maksimal diisi 50%, dan juga perkantoran hanya diisi maksimal 50% karyawan. Meski demikian, ini pemerintah mulai membuka sektor sosial budaya, dan pemerintah hendak memberi kesempatan bagi para pekerja seni untuk beradaptasi di era pandemi. Kita harapkan sekali lagi nanti dengan tambahnya 5 provinsi baru yang akan diterapkan PPKM ini, nanti angka positivity rate dari COVID-19
bisa segera menurun, dan kita harapkan sekali lagi nantinya sendi-sendi perekonomian di seluruh provinsi di tanah air bisa kembali meningkat. Dan pemirsa, kita beralih ke halaman selanjutnya di www.kompas.com. Ini terkait dengan bagaimana Kisruh dipaksa mundur dari All England. Tim bulu tangkis Indonesia berharap masih bisa jalani tes PCR. Manajer tim bulu tangkis Indonesia Ricky Subagio mengatakan tim bulu tangkis Indonesia untuk All England 2021 berharap segera bisa menjalani tes swab PCR di Birmingham. Ricky menuturkan tim bulu tangkis Indonesia telah melakukan tes swab PCR saat pertama kali tiba di Birmingham pada 13 Maret 2021 yang lalu. Hasil tes kemudian keluar pada 14 Maret 2021 dan diketahui seluruh tim bulu tangkis Indonesia negatif COVID-19. Dan menurut Ricky, ada 20 orang dari tim bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan email berisi pemberitahuan untuk menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, yakni sejak 13 Maret 2021. Penyebabnya isolasi mandiri, yakni tim Indonesia berada dalam satu pesawat dengan seseorang positif COVID-19 dalam perjalanan dari Istanbul ke Birmingham pada tanggal 13 Maret 2021. Ini yang juga menjadi terkait dengan bagaimana ini sejumlah pecinta bulu tangkis di tanah air juga mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan bagaimana nih hashtag Unfair BWF dan juga All England 2021. Kita harapkan sekali lagi bahwa para pemain bulu tangkis Indonesia ini bisa tetap semangat untuk mengikuti kejuaraan bulu tangkis internasional selanjutnya. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan terkait dengan 3 headline media online yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk sepekan. Yang pertama, ini akan kita bahas terkait dengan vaksin terbatas kadaluarsanya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Vaksin terbatas kadaluarsanya. Keterbatasan vaksin COVID-19 menjadi kendala utama program vaksinasi COVID-19. Hal ini juga berpotensi menghambat target pemerintah untuk merampungkan vaksinasi dalam waktu 1 tahun. Untuk itu, penting diplomasi pemerintah dalam mendatangkan vaksin dari negara-negara sahabat dalam rangka pemenuhan kebutuhan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini tengah berjalan, agar program ini dapat terus berjalan dan tidak berhenti akibat kehabisan stok vaksin. Selain itu, pemerintah harus memastikan keamanan, efikasi, dan efektivitas vaksin yang didatangkan, serta vaksin yang didatangkan harus lulus uji kehalalan Majelis Ulama Indonesia, sehingga masyarakat benar-benar yakin vaksin tersebut aman digunakan. Pemerintah harus memperhatikan masa kadaluarsa vaksin dan memastikan vaksin yang diberikan tidak ada yang melewati batas masa kadaluarsa vaksin. Untuk itu, komitmen pemerintah harus mendukung pengembangan vaksin dalam negeri, mengingat jika Indonesia dapat memproduksi secara mandiri, maka hal ini juga dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan vaksin untuk program vaksin. DPR mendorong pemerintah untuk memastikan vaksinasi dilaksanakan tepat sasaran. Artinya, penerima vaksin saat ini adalah pihak yang termasuk dalam kategori prioritas sebagai upaya melindungi kelompok yang rawan terpapar COVID-19 dan kemudian diberikan bertahap untuk masyarakat umum. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pendataan dan penjadwalan vaksinasi serta aktif memberikan informasi jadwal vaksinasi kepada masyarakat. Sebab saat ini banyak tersebar informasi simpang siur ataupun hoax mengenai pendaftaran vaksin sehingga membuat bingung masyarakat yang saat ini menanti mendapatkan vaksin. DPR mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu jadwal vaksinasi
dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, serta aktif mencari dan mengkonfirmasi informasi vaksinasi yang diterima agar tidak terjadi misinformasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Kali ini kita akan masuk dalam tajuk sepekan. Ini edisi hari Selasa 16 Maret 2021. Apakah Anda termasuk salah satu masyarakat penerima vaksin di fase ataupun yang pertama maupun juga yang kedua yang saat ini masih berjalan? Ini pemerintah harus memperhatikan masa kadaluarsa dari vaksin dan juga memastikan vaksin yang diberikan tidak ada yang melewati batas masa kadaluarsa vaksin. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo ini mengingatkan pemerintah agar mengebut dalam melakukan vaksinasi selama 6 bulan. Mengingat vaksin tahap pertama akan kadaluarsa pada tanggal 25 Maret 2021 mendatang. Maka penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan juga masif. Sementara itu, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan, percepatan itu wajar dilakukan untuk vaksin yang dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat atau EUA. Dan pemerintah pun terus mendorong percepatan vaksinasi gelombang pertama. Dalam kemasan Sinovac tercatat vaksin COVID-19 ini akan kadaluarsa sampai dengan 2023. Namun dipercepat menjadi 25 Maret 2021 atau hanya berlaku selama 6 bulan. Sebelumnya, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac Kusnandi Rusmil menjelaskan, meski sudah habis masa kadaluarsa, ada masa perpanjangan penggunaan vaksin. Hal itu sesuai dengan aturan milik Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak penggunaan vaksin kadaluarsa bisa mengurangi sensitivitas vaksin, sehingga antibodi yang ditimbulkan dari vaksin menjadi rendah, khusus untuk Sinovac yang kadaluarsa tidak akan membentuk antibodi. Ini terkait dengan bagaimana sekali lagi masa kadaluarsa dari vaksin juga harus sekali lagi diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Dan karena kita ketahui juga bahwa wilayah tanah air ini terdiri dari beberapa pulau dan juga terkait dengan bagaimana nih logistik dan juga infrastruktur yang berbeda-beda di masing-masing provinsi, kita harapkan target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun juga pemerintah pusat dalam melakukan vaksinasi bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Pemirsa, kita akan membahas tajuk sepekan selanjutnya. Ini terkait masih membahas vaksinasi jemaah haji jangan sampai tertunda, tapi setelah jeda berikut ini. Vaksinasi jamaah haji jangan tertunda. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk 173.160 calon jemaah haji Indonesia akan selesai pada Mei 2021. Untuk itu, DPR meminta pemerintah harus menjamin alokasi stok vaksin untuk jamaah haji, meskipun direncanakan akan mengikuti skema vaksin nasional. Namun, disarankan ada skema khusus sehingga akan lebih mudah memantau dan menjamin agar seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sudah tervaksinasi. Di samping itu, pemerintah harus menyusun penjadwalan vaksinasi calon jamaah haji dan melakukan komunikasi secara intensif dan masif mengenai jadwal vaksinasi kepada calon jamaah agar tidak terjadi misinformasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sinkronisasi data calon jamaah haji penerima vaksin guna menghindari adanya kesalahan data ataupun data ganda penerima vaksin. DPR mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi
agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tahun ini. Mengingat tahun lalu terjadi penundaan keberangkatan jamaah haji akibat pandemi. Jangan sampai tahun ini haji tertunda lagi. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Subki Abdul. Kalau tadi kita membahas terkait dengan bagaimana vaksinasi yang sejumlah vaksin ataupun juga vaksin pada tahap pertama ini akan kadaluarsa pada tanggal 25 Maret 2021. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021. Dan seperti kita ketahui bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini memastikan syarat untuk para calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini adalah terkait dengan vaksinasi. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili ini meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi khusus berkenaan dengan kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 atau pada tanggal ataupun juga pada tahun 1442 Hijriah. Ini Aceh mengungkapkan jika pemberangkatan jemaah haji jadi dilaksanakan, maka seharusnya vaksin meningitis maupun juga vaksin COVID-19 itu sudah selesai sebelum bulan suci Ramadan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin juga mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar para calon jemaah haji Indonesia dapat diberangkatkan tahun ini. Dan alasannya pada tahun lalu sudah terjadi penundaan keberangkatan jemaah haji sehingga daftar tunggu haji sudah dipastikan akan semakin panjang. Dan ini Wakil Ketua DPR kita juga meminta Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dan juga komunikasi terkait dengan kesiapan jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2021. Hal itu guna mempermudah dalam melakukan pendataan vaksinasi. DPR RI mendorong agar Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait dengan haji di Arab Saudi. Antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan juga Umroh Arab Saudi, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kita harapkan sekali lagi nantinya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana agar pastinya nih daftar tunggu para calon jemaah haji asal Indonesia bisa tidak ataupun juga bisa sedikitnya berkurang seperti itu pemirsa. Kita harapkan sekali lagi juga diplomasi baik oleh Kementerian Agama maupun juga Kementerian Luar Negeri dan juga kita harapkan nanti juga ada peran serta dari Presiden Joko Widodo untuk bisa memastikan para calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Dan pemirsa kita akan membahas segmen terakhir ini terkait dengan tajuk sepekan di hari ini Jumat terkait dengan bagaimana lagi-lagi korupsi saat pandemi. Setelah jeda berikut ini. Lagi saat pandemi. Terjadinya kembali kasus korupsi anggaran penanganan COVID-19, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat COVID-19 yang melibatkan Bupati Bandung Barat dan 2 pengusaha lainnya. Padahal, kondisi ekonomi dan pandemi saat ini begitu mengkhawatirkan. Untuk itu, KPK harus mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat pada kasus ini, baik pejabat maupun pegawai yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, akuntabel, transparan, dan mengedepankan azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pemerintah harus mengawasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19, khususnya di daerah, untuk menghindari kasus korupsi anggaran penanganan COVID-19 di daerah terulang kembali. Jangan sampai Indonesia jatuh tertimpa tangga.
Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang, kita sudah masuk dalam segmen akhir. Ini membahas tajuk selama sepekan di hari Jumat 19 Maret 2021. Kali ini lagi-lagi ini sangat memprihatinkan dan juga menyayangkan terkait terjadinya lagi-lagi korupsi pada saat pandemi COVID-19. Kasus korupsi anggaran penanganan COVID-19 kembali dilaporkan terjadi dan ini membuktikan korupsi terjadi tidak hanya di tingkat kementerian lembaga dan juga di pusat, namun juga terjadi di wilayah daerah. Minggu ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan dan juga penggeledahan di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan juga Keamanan Aziz Samsudin geram atas terjadinya penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Apalagi kasus pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 itu diduga melibatkan Bupati Bandung Barat dan juga 2 orang pengusaha. Dan pemirsa, ini sejak awal pandemi COVID-19, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang juga sebagai Ketua Timwas COVID-19 DPR RI mengungkapkan bahwa Timwas DPR mendesak jajaran pemerintah untuk memetakan strategi pencegahan potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penanganan pandemi virus COVID-19. DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan juga ini berperan aktif seperti Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 khususnya di daerah-daerah untuk menghindari kasus korupsi anggaran penanganan COVID-19 di daerah terulang kembali. Sekali lagi kita harapkan bahwa ini sejumlah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Keuangan dan juga Badan Pemeriksa Keuangan untuk terus melakukan pengawasan penggunaan anggaran. Dan juga kita sangat berharap juga peran serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus mengawasi aliran-aliran dana ataupun juga penyalahgunaan dana dari terkait dengan bagaimana proses dari dana untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Dan saya pastinya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.